Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Dalam kehidupan kita di dunia yang kita tinggal ini, yang dimana hidup kita hanya sesaat dan sementara. Dan kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah, ya menurut gambar dan rupanya. Demikian kita dibentuk oleh Allah menjadi manusia sempurna. Dan kita hidup di dunia ini tentunya atas kehendak atau firman Tuhan. Sebab bukan oleh karena firman Tuhan, oleh karena rancangan Allah, sehingga kita diperkenankan untuk hidup di dunia ini. Namun kalau kita kembali baca dalam kitab Kejadian, di mana Tuhan menciptakan segala sesuatu yang telah dijadikan itu, yaitu menurut firman-Nya. Sampai di mana dulu itu di zamannya Nabi Nuh, di mana manusia sudah rusak dan hidupnya itu sudah jauh daripada kebenaran Allah, sehingga di mana kita baca dalam kitab Nabi Yunus, di mana semua manusia itu dimusnahkan, di mana Tuhan telah menurunkan hujan itu selama 40 hari dan 40 malam. Terus, dan di mana waktu itu Nuh bersama anak-anaknya dan menantu-menantunya itu diperkenankan diselamatkan melalui bahtera atau kapal perahu yang memang jauh sebelum terjadinya air bah itu Tuhan sudah menyuruh dia untuk membuatkan suatu perahu yang besar untuk ia dan anak-anaknya, menantunya, dan juga untuk hewan-hewan, segala binatang-binatang yang berpasangan itu semua dibawa masuk, sehingga mereka semua diselamatkan. Kemudian kalau kita baca lagi sampai pada Abraham, di mana Abraham telah mengikat janji, bersumpah bahwa ia akan memberkati segala keturunannya, ya seperti pasir di laut banyak tak terhitung, dan seperti bintang di langit banyak yang tak terbilang. Itu yang disampaikan sampai pada perbudakan di Mesir bangsa Israel, sampai mereka itu dibawa oleh Musa keluar dari tanah Mesir. Dengan 40 tahun lamanya itu mereka dicoba di padang gurun. Banyak sekali hal yang terjadi, tanda mujizat yang begitu luar biasa, dan tangan Tuhan sendiri yang bekerja. Dan di situ kita bisa melihat, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa. Begitu besar kasih-Nya kepada kita, ciptaannya kepada kita manusia, begitu besar kasih-Nya kepada kita, sehingga Ia seringkali membawa kita untuk hidup seturut dengan kehendak melalui para nabi-nabi yang mengajarkan tentang kebenaran, menunjukkan jalan Tuhan yang sesungguhnya, di mana hukum-hukum telah Tuhan turunkan melalui para nabi. Dan tepatnya 10 hukum Allah diberikan pada Musa pada waktu itu. Itulah tanda bahwa Tuhan ingin kita itu hidup seturut dengan kehendak-Nya. Karena kalau kita hidup menurut keinginan kita sendiri, maka yang terjadi adalah kita akan mengalami maut. Tentu kita tidak akan memperoleh kerajaan yang memang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Dan janji itu akan dinyatakan melalui Yesus Kristus. Dan mulai daripada nabi-nabi Musa, dan juga setelah itu sudah dinubuatkan, baik Nabi Yeremia, Yesaya, itu semua sudah dinubuatkan tentang kedatangan Juru Selamat Yesus Kristus. Sehingga ketika Juru Selamat Yesus Kristus akhir datang ke dunia,
sehingga telah genap firman Tuhan bahwa Sang Emmanuel telah lahir ke dunia, memberikan tentunya di mana kita tahu bahwa hukum itu, hukum Allah, hukum Taurat itu diberikan kepada Musa. Tetapi melalui Yesus Kristus Allah menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita. Kenapa saya katakan demikian? Kasih karunia itu yang Tuhan berikan tanpa kita minta, Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Sekalipun kita tidak layak menerima, tetapi Tuhan berjanji untuk kita bahwa kerajaan itu akan kita miliki karena kita adalah anak-anak kerajaan itu. Dan untuk itulah Ia datang untuk kita, supaya kita memperoleh atau supaya kita masuk dalam kerajaan kekal itu. Dan di mana Yesus hidup dalam pelayanan begitu banyak tanda mukjizat, di mana Ia telah menyatakan kebesaran, kebenaran, kemuliaan Allah di dalam setiap pelayanan. Banyak hal yang Ia katakan melalui firman-firman. Sehingga di dalam nama Yesus Kristus ketika Ia menderita dan mati di kayu salib, dan untuk itulah Ia hidup ke dunia untuk memberi tebusan kepada manusia. Karena kita telah hidup dalam dosa oleh karena kesalahan satu orang, yaitu Adam dan Hawa, nenek moyang kita. Dan oleh karena kematian Yesus tentu kita tahu bahwa semua dosa kita itu dihapuskan. Kita bebas. Dan karena kebangkitan Yesuslah kita diberikan harapan baru, yaitu kerajaan itu. Artinya kita akan memperoleh hidup yang kekal, yaitu bersama Yesus Kristus yang kita percaya saat ini, di mana kita tahu ajaran-ajarannya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati Tuhan, ketika dalam pergumulan hidup kita mestinya harus terus renung. Kita harus terus renungi hidup kita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang telah kita lakukan untuk Tuhan. Dan perlu kita sadari, begitu banyak berkat yang kita terima, yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma kepada kita. Dan perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudara, dalam setiap kejadian peristiwa dalam hidup kita, perlu kita renungkan itu setiap hari. Apakah kita sudah berbuat sesuatu untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita telah bekerja untuk kerajaan Allah? Apakah kita telah mengenal Tuhan dengan benar, dengan sungguh-sungguh? Apakah kita mengasihi Allah? Memang saudara, kasih yang sempurna itu adalah kasih Allah. Tapi perlu kita beranggapan bahwa kita juga harus mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Artinya kita sungguh-sungguh mengasihi Allah oleh karena kita memiliki kerinduan begitu besar. Oleh karena kita mengenal kebenaran Allah. Jadi kita bisa katakan bahwa kita sungguh mengasihi Allah. Tetapi kembali lagi saya katakan bahwa kasih kita tidak sempurna. Karena kita adalah manusia yang diciptakan dari debu dan tanah. Di mata Tuhan kita ini seperti sebutir debu. Tetapi saudara, sekalipun kasih kita tidaklah sempurna di hadapan Tuhan, Tuhan tahu bahwa kita adalah manusia lemah. Kita adalah ciptaannya. Ia akan selalu menerima kita ketika kita mau bertobat. Ketika kita mau mengikuti Tuhan. Ketika kita mau mentaati segala ketetapan perintah-perintah. Kita akan berhak menerima kerajaan itu. Jadi saudara-saudara, saya di sini kembali terus berbagi tentang firman Tuhan. Saya tidak mengajari Bapak Ibu Saudara semua. Saya hanya mau menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman. Jadi bukan karena ngarang-ngarang atau saya
menciptakan sendiri suatu kata-kata hikmat, kebenaran. Tapi apa yang saya katakan itu semua berasal dari firman Tuhan. Jadi apa yang saya sampaikan ini saudara, itu semua berdasarkan Alkitab. Sehingga saya ingin selalu mau belajar untuk mengenal firman Tuhan. Dan tentu ketika kita memiliki satu pandangan atau hati kita terarah pada satu titik atau satu jalan, tentunya kita tahu bahwa jalan Tuhan adalah jalan kebenaran. Ketika kita tahu kita ada posisi di mana dan apa yang harus kita lakukan, apa yang perlu kita perbuat, apa yang perlu kita apa yang perlu kita renungkan dalam hidup. Tentunya adalah kita renungkan setiap firman Tuhan, supaya kita selalu mengingat setiap nasihat-nasihat Tuhan, firman-firman Tuhan dalam hidup kita, sehingga ketika kita memutuskan sesuatu atau melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, maka kita akan selalu diberikan petunjuk atau bimbingan Tuhan, sehingga apapun yang kita putuskan, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita kerjakan, maka percayalah saudara, kita akan memperoleh sesuatu hal yang baik. Karena yang baik itu Allah sendiri, saudara. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang baik kecuali Allah itu sendiri. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Di mana tiba hari ini saya ambil, yaitu dalam Matius pasal 19 ayatnya yang ke-19. Jadi kita mulai dari ayatnya yang ke-19. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa ya, bahwa kita sangat beruntung, kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita harus banyak-banyak bersyukur, saudara. Jelas firman Tuhan katakan ya, di dalam ayat 19 ini, Matius pasal 19 pas ayatnya lagi yang ke-19 yang katakan, orang yang mengikuti Yesus meninggalkan segalanya. Untuk apa? Untuk bekerja untuk kerajaan Allah, mewartakan kabar sukacita tentang kebenaran atau keselamatan yang datang dari Tuhan. Ketika dalam hidup kita di dunia ini, dalam sisa-sisa hidup kita, kita bekerja untuk kerajaan Allah, di mana kita mewartakan firman Tuhan dalam setiap pelayanan-pelayanan kita. Dan kita nyatakan firman Tuhan itu dalam tindakan perbuatan kita. Maka yang kita peroleh adalah hidup kekal. Dan itulah kerajaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Makanya kenapa Tuhan selalu menyampaikan firman-Nya kepada kita. Kenapa Tuhan selalu mengingatkan kepada kita melalui firman. Supaya kita memperoleh kerajaan itu. Supaya kita memperoleh hidup itu. Hidup yang kekal. Itulah tujuan iman kita percaya kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Tapi kadang dalam kehidupan kita, apalagi di zaman yang sekarang, kita bisa melihat, Bapak Ibu Saudara, manusia sekarang itu semakin jauh daripada kebenaran. Apalagi agama itu dijadikan sebagai alat. Ya, tentunya untuk kepentingan pribadi. Untuk ambisi pribadi.
Padahal firman Tuhan ini saudara, nyata dan benar. Ketika kita mau merenungkan firman ini, kita akan benar-benar memiliki kesadaran akan kasih Tuhan. Ketika kita benar-benar merenungkan firman Tuhan, kita merenungkan ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Misalnya dalam khotbah-khotbah para penginjil-penginjil Tuhan. Dan kita renungkan itu baik-baik, baik itu di rumah, dimanapun. Disitulah kita akan memiliki kesadaran besar tentang keselamatan dari Tuhan. Semua yang terkandung dalam janji Tuhan, saudara, semua yang terkandung dalam firman Tuhan itu mengajak kita untuk hidup di dalam kebenaran, supaya kita hidup di dalam jalan menuju pada hidup kekal itu yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Tetapi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, nyatanya dalam kehidupan kita, di dalam peristiwa hidup, proses kehidupan kita, yang saya lihat, banyak peristiwa yang terjadi, di mana semua orang mengejar sesuatu yang bukan untuk kerajaan Allah, tetapi mengejar sesuatu untuk memenuhi keinginan dan hawa nafsu mereka. Dunia selalu mencari sesuatu supaya manusia itu selalu mencari sesuatu supaya mereka itu tidak dikesampingkan, supaya mereka mendapat kehormatan, supaya mereka mendapat tempat yang tinggi itu di dalam dunia ini. Padahal apa yang dianggap baik oleh dunia ini, saudara, belum tentu menurut Allah. Jadi dunia sekarang itu selalu berusaha untuk apa? Mereka selalu mengorbankan seluruh hidup mereka hanya untuk ambisi mereka sendiri, untuk kepentingan pribadi, untuk kehidupan mereka sendiri. Tetapi firman Tuhan mereka sampaikan, firman Tuhan mereka abaikan. Banyak orang pergi ke gereja, berdoa, selesai berdoa, kembali lagi kepada dunia. Begitu banyak waktu yang manusia berikan untuk dunia. Bisa saya katakan Bapak Ibu Saudara, itu 95% manusia memberikan hidupnya hanya untuk dunia. 5% saja mereka berikan hidupnya untuk Tuhan. Sehingga yang terjadi di dalam kehidupan manusia selalu menderita, hancur, kecewa, putus asa, hidup yang sia-sia. Saudara-saudaraku, waktu terus berjalan, rancangan Tuhan selalu bekerja. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi bagi orang yang percaya, saudara, bagi orang yang percaya, ya, yang percaya kepada Yesus Kristus, yang percaya pada firman-Nya, pada janjinya, maka mereka akan menerima masa depan yang baik, kehidupan yang baik, masa-masa yang akan datang. Tetapi orang yang selalu mengutamakan dunia ini, maka suatu saat mereka akan mendapat hinaan. Mereka akan mendapat
kehancuran, sakit hati, kecewa, hancur. Syukur, ya syukur ketika Tuhan berkenan untuk membuka hati dan bertobat. Maka ia akan kembali pada jalan kebenaran. Tapi kalau mereka masih keras hati, maka yang terjadi adalah mereka akan terus larut dalam kehancuran. Akan Tuhan selalu bawa dalam kehancuran sampai ia benar-benar sadar akan kebenaran Tuhan, sadar akan rencana Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan itu seringkali di dalam firman-Nya mengajak kita, memberikan kita suatu harapan hidup. Tuhan selalu menunjukkan arah jalan kita. Karena di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6, apa yang Tuhan katakan di sana? Di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6, Tuhan katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Makanya tadi saya katakan, beruntung kita, bersyukur kita lahir di dunia ini di bawah orang tua yang memiliki iman percaya kepada Yesus Kristus. Sampai kita benar-benar mengenal Tuhan, hingga kita dewasa, sampai kita mengenal Tuhan itu dengan benar. Dalam proses pertumbuhan hidup kita dari kecil sampai kita dewasa, kita selalu dididik dalam firman Tuhan oleh orang tua kita. Jadi kembali saya katakan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu luar biasa. Ia menunjukkan selalu jalan yang benar bagi kita, supaya kita sampai pada kehidupan kekal yang memang Ia sudah janjikan kepada setiap orang yang percaya di dalam nama-Nya. Itu nama Yesus Kristus yang telah dibangkit pada hari ketiga. Karena Dialah sang firman itu. Karena dalam Yohanes 14 ayat 6 ini katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jalan, kebenaran dan hidup. Dialah jalan itu. Arti melalui ajaran-ajaran Tuhan yang disampaikan melalui firman, Yesuslah jalan. Ya, ketika kita percaya kepada Yesus, maka Roh Kudusnya akan menuntun kita pada yang kedua tadi, kebenaran. Dan ketika kita mengenal kebenarannya, maka kita akan memperoleh hidup itu. Itu hidup yang kekal. Di luar daripada Yesus, saudara, tidak akan mendapat apa-apa. Makanya saya katakan kembali, kita harus bersyukur karena kita memiliki Yesus. Banyak sekali tawaran yang Tuhan berikan. Bukan hanya di situ. Banyak ayat yang Ia sampaikan dalam Alkitab. Banyak sekali, saudara. Kalau kita berbicara tentang kebenaran, ya, yang tadi saya sampaikan. Karena di dalam Yohanes 14 ayat 6 Tuhan katakan, "Jalan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ya, tiga hal di sini. Tapi coba kita, saudara, buka dalam Yohanes bukan Yohanes, bukan Yohanes, dalam Matius. Coba saudara buka dalam Yohanes pasal
ayatnya yang ke 31 dan 32. Coba saudara buka, itu dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Apa yang Tuhan katakan di sana? Katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Itu ayatnya yang ke 31 dan 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itulah tawaran Tuhan. Artinya kebenaran yang Ia katakan, ya, yaitu firman-Nya. Ketika kita tetap dalam firman-Nya, mengikuti selalu ketetapan Tuhan, firman Tuhan, berarti kita ini benar-benar murid-Nya. Dan kita akan mengetahui kebenaran itu. Dan kebenaran itulah yang akan memberikan kita kemerdekaan. Artinya kita bukan lagi hidup di bawah kuasa dosa, tapi kita hidup di dalam kebenaran. Jadi begitu luar biasa, saudara. Tawaran yang Tuhan berikan, yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Orang-orang yang percaya kepadanya, siapapun yang belajar mengenal Dia, siapapun orang yang mau percaya kepadanya. Mungkin ada orang yang dulu yang menyembah berhala-berhala dan kembali kepada Yesus, percaya kepada, maka Tuhan akan dengan sangat sukacita, Tuhan akan menerima dia dan akan menuntun dia melalui Roh Kudus tentu kepada jalan kebenaran. Dan ketika dia memang misalnya selalu berpegang pada perintah, kan, Tuhan katakan Ia akan menunjukkan jalan kebenaran, dan kebenaran itu sendiri yang akan memerdekakan dia. Artinya hidup di dalam Yesus, saudara, kita akan diberi kemenangan, kemerdekaan. Ketika kita hidup di dalam Yesus, maka kita tidak diperhamba lagi oleh dunia ini. Kita tidak lagi hidup dalam kedagingan, tapi kita hidup di dalam roh dan kebenaran. Artinya kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup. Kita selalu memiliki rinduan untuk Tuhan. Kita selalu pergunakan waktu kita untuk Tuhan. Karena kita selalu mengisi waktu-waktu kita itu sebanyak mungkin untuk Tuhan dibandingkan dunia. Tetapi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita ini tadi kita berbicara tentang hidup, tapi bagaimana orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus? Apa yang mereka alami? Tentu tadi dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 kita bisa tahu di situ. Di luar daripada Dia, karena Dia katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ketika tidak ada yang percaya kepadanya, tentu ia juga tidak percaya kepada Allah. Artinya tidak ada kehidupan, kebenaran, keselamatan atau jalan di luar daripada Yesus. Saya kira saudara paham sampai di sini. Tidak ada jalan atau kebenaran atau hidup di luar daripada Yesus. Ini perlu saudara harus paham. Jadi jalan kebenaran hidup hanya ada di dalam Yesus. Berarti di luar daripada itu, mereka akan apa? Tentu mereka akan hidup dalam kebinasaan. Tetapi ada orang yang tidak percaya kepada Yesus, tapi melakukan kehendak Allah, tapi berbuat kasih, akan Tuhan perhitungkan. Tetapi orang yang memang sudah percaya kepada Yesus Kristus sudah pasti mendapat kehidupan kekal yang Ia janjikan. Kita naik lagi di
ayatnya yang ke-51 tadi ya. Itu Yohanes tadi, dalam Yohanes kita baca Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32, dan kita masuk di dalam Yohanes pasal 8 tetapi ayatnya yang ke-51. Apa yang dia katakan di sana? Ini bagi kita yang mengikuti dia, kita yang percaya kepada Yesus. Apa yang katakan? Aku berkata kepadamu, ayat 51, sesungguhnya barang siapa menuruti firman, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ketika kita percaya kepada Yesus, itulah jalannya. Kita percaya, kita memiliki iman yang percaya kepada Yesus Kristus. Itulah jalan dan kebenarannya. Kebenarannya itu adalah firman Tuhan. Saudara paham sampai sini? Kebenarannya itu adalah firman Tuhan yang ia sampaikan. Baik melalui para nabi, melalui para rasul, pengkhotbah, penginjil. Dan hidup yang kekal itu adalah hasil daripada iman kita. Itulah tujuan terakhir kita, hidup yang kekal. Sehingga ia katakan dalam ayat 51 Yohanes pasal 8. Barang siapa menuruti firman tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Sudah jelas ia katakan bahwa orang yang menuruti firman-Nya, kita dituntut untuk mentaati firman Tuhan. Kita dituntut Tuhan, selain ketika kita mengenal jalannya, kita dituntut untuk melakukan firman itu dalam hidup kita. Itu maksudnya. Supaya kita tidak mengalami maut. Karena kalau kita cuma tahu jalannya, tapi kita tidak mengenal ajarannya, firman-Nya, maka kita akan berjalan dalam kegelapan. Kita akan menuju maut. Karena kita tidak sampai pada hidup. Karena kita tidak mau mengenal kebenarannya, ajarannya. Kita sudah percaya kepada Yesus, itulah jalannya. Tapi bagaimana firman-Nya yang ia sampaikan? Sehingga kemudian ketika kita melakukan firman, kita akan memperoleh, sudah pasti dan jelas, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi kalau hanya orang yang percaya, tahu jalan Tuhan, jalan Yesus Kristus, tapi dia tidak melakukan firman, maka tentu dia akan binasa. Tetapi tentu ketika kita memiliki iman, kita tahu jalan, kita percaya saudara, Roh Tuhan itu selalu bekerja untuk menuntun orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ketika tahu jalan, maka Tuhan akan bimbing terus dia sehingga mengenal kebenaran itu, dan ketika ia mengenal kebenaran itu, sudah pasti ia akan masuk pada hidup yang kekal. Sehingga yang katakan dalam ayat 51 ini, setiap orang yang menurut firman-Nya tidak akan mengalami maut sampai selama-lama. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, yang kita sangat luar biasa ya, Tuhan kita Yesus Kristus ini selalu menawarkan hal-hal yang baik, selalu menawarkan hal-hal yang sifatnya kekal, bukan sementara. Karena kerajaannya ini bukan kerajaan dunia, kerajaannya kerajaan Allah, kerajaan yang kekal, sifatnya kekal. Dunia kan sifatnya sesaat, sementara dan binasa, berlalu, akan hilang, lenyap. Tetapi kerajaan Allah akan tetap berdiri kokoh untuk selama-lamanya. Sehingga setiap orang yang percaya dalam nama Yesus akan berkumpul di sana, yaitu pada hidup yang kekal dalam kerajaan-Nya. Jadi saudara-saudaraku, selain daripada ayat tadi itu, ada juga dalam Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-25. Apa yang katakan di sana? Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan ayat yang ke-6, dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Ini kembali saya yakinkan saudara, bagaimana Tuhan menjelaskan ini kembali lagi, ia tegaskan kepada kita. Bagaimana ia jelaskan kembali kepada kita.
bahwa kerajaannya itu sungguh kekal dan akan tetap ada selama-lamanya. Artinya tawaran yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan berikan tidak seperti dunia berikan. Sudah. Karena kita tahu apa yang sifatnya dunia selalu bertentangan dengan Allah. Kalau kita baca juga dalam Yakobus misalnya ya, dalam Yakobus pasal 4 ayat yang keempat, di mana Tuhan katakan di sana itu. Ya, artinya ini tentang sifatnya dunia. Itu Yakobus pasal 4 yang 4 apa yang katakan? Hai orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah musuh Allah? Jadi barang siapa menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi tentu dunia ini akan selalu bertentangan dengan Allah, kebenaran. Makanya kita harus mengutamakan yang datang dari atas daripada dunia ini, supaya kita itu akan memperoleh kebenaran itu, hidup yang kekal itu kemudian hari. Terus tadi dalam Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke ini ya, pasal 8 ayat yang ke-12, bagaimana Tuhan kembali menawarkan kepada kita di sana, bagaimana ketika kita mengikuti Yesus, percaya kepada Yesus. Itu dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12 Tuhan katakan di sana. Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya. Ini ayat yang ke-12, Yohanes pasal 8. Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Itu dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12, saudara. Artinya siapapun yang mengikuti Yesus Kristus, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ia tidak akan hidup menurut dunia ini yang membawa pada maut, tapi ia akan berjalan dalam terang. Dan ia akan mempunyai terang hidup itu. Tentu kita tahu terang hidup itu adalah Roh Kudus Tuhan yang akan selalu memimpin kita pada jalan kebenaran Tuhan. Karena ketika roh itu sudah ada di dalam pribadi kita, ketika Roh Kudus itu sudah memerdekakan kita, maka kita akan selalu bekerja untuk kerajaan Allah. Kita akan selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus itu bekerja dalam pribadi kita, ya, tentu ia akan selalu peka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan surga. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, banyak sekali ayat yang sebenarnya yang mau saya sampaikan, tapi cukup beberapa saja. Saya kira ini sudah cukup saudara paham bagaimana ketika kita mengikuti Yesus Kristus, bagaimana ketika kita mau belajar mengenal Tuhan, apa yang kita peroleh, apa yang kita hadapi dalam hidup ini. Dan kembali lagi saya katakan saudara, mari kita renungkan setiap peristiwa hidup kita. Kita kita inilah luangkan waktu kita selalu. Ya, kita harus pergunakan waktu kita sebaik mungkin, sebanyak mungkin untuk Tuhan. Baik itu kita mendengar khotbah, baik itu kita melayani, apapun yang berkaitan dengan kerajaan Allah, kita harus lakukan, kita harus utamakan. Bukan berarti kita harus mengabaikan segala hal-hal dunia, tidak. Tetapi tentang kerajaan Allah itu harus kita utamakan.
Sehingga apapun yang kita lakukan di dunia ini, maka semuanya akan disertai oleh berkat Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam di dalam kehidupan ini ya perlu kita harus banyak-banyak kita renung tentang hidup kita ini. Karena kita tidak tahu ke depannya apakah kita masih diberikan kesempatan untuk kita hidup lebih lama, atau waktu kita akan semakin dekat. Kita tidak tahu. Tetapi yang perlu kita lakukan sekarang adalah mari kita renungkan hidup kita renungkan firman Tuhan, kita banyak-banyak membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Supaya kita diarahkan Tuhan, kita dipimpin Tuhan, supaya kita sampai pada tujuan kita, yaitu kita memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, semoga apa yang saya sampaikan, khotbah hari ini, semoga firman ini bisa menguatkan saudara, atau saudara renungkan itu. Ketika saudara sudah mendengar ini, saudara renungkan, coba renungkan terus, dan buka Alkitab dan cari firman-firman yang sudah saya sampaikan dalam khotbah ini. Cari dalam Alkitab ayat-ayat mana yang sudah saya sampaikan, coba baca dan renungkan itu, apa makna di dalam. Percayalah, Roh Kudus Tuhan akan bekerja dan memimpin saudara, dan akan membawa saudara itu tadi di dalam jalan kebenaran dan hidup. Saudara-saudaraku, terima kasih. Salam. Tuhan Yesus memberkati.